Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Emilia Agnes, kelas 12 IPS 2, nomor absen 25. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola pertahanan dan penyerangan dalam sepak bola. Yang pertama yaitu pola pertahanan. Pola pertahanan dalam sepak bola. Bertahan merupakan strategi terbaik ketika tim kalian sedang terpojok atau kesulitan menyerang. Dalam beberapa kasus pola pertahanan sepak bola yang kuat justru bisa menciptakan celah sehingga terjadilah serangan balasan. Hal ini pun sesuai kata pepatah, di mana bertahan adalah syarat menyerang terbaik. Pola pertahanan yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pola pertahanan man-to-man atau 1 lawan 1. Man-to-man marking atau menandai lalu menghadapi lawan 1 lawan 1 merupakan pola pertahanan sepak bola yang cukup efektif. Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola. Permainan lawan yang berada dalam daerah pertahanan harus dijaga dengan ketat. Apabila pemain lawan tersebut berada di luar daerah pertahanan, maka pemain penjaga tidak bertugas mengawal lawan tersebut. Yang kedua, ada pola pertahanan area atau zona marking. Selanjutnya, terdapat pola pertahanan dalam permainan sepak bola berupa zona marking. Pola pertahanan area merupakan pola pertahanan sepak bola yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri. Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri. Yang ketiga, ada pola pertahanan kombinasi. Adapun pola pertahanan dalam permainan sepak bola yang memadukan pola man-to-man dengan pola zona marking. Pola pertahanan sepak bola ini tergolong strategi yang cukup kompleks dan rumit. Yang keempat, ada formasi pertahanan 4-3-3. Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak sehingga pemain sepak bola dapat dimenangkan. Pada pola penyerangan sepak bola ini dapat dibagi menjadi 5 pola. Yang pertama yaitu pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing, sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Contohnya, seorang pemain berada dalam posisi gelandang tengah, maka tugasnya berada di area tengah lapangan sehingga ia tidak boleh menggunakan tempatnya tersebut. Yang kedua, ada pola untuk menghadapi pertahanan rapat. Dalam beberapa kasus, seringkali kita temukan permainan lawan memberikan perlawanan sengit. Contohnya, ketika mereka memasang pola pertahanan sejak bola dengan begitu rapatnya sehingga terkesan tidak ada celah. Pemain penyerang pun harus memutar otak
dan berpikir bagaimana cara melewati pertahanan tersebut agar bisa mencetak gol. Dan yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Adapun pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan memanfaatkan ruang kosong yang tersedia. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operasi terobosan agar penyerang dapat berjalan dengan baik. Dalam menyusun sebuah pola penyerangan dalam permainan sepak bola, diperlukan hal-hal penting yang harus Anda gunakan. Yang keempat, ada tipe formasi penyerangan 4-3-3. Formasi menyerang dalam bola memiliki peran penting dalam menentukan kemenangan. Bisa didapatkan sebuah kesebelasan pasti punya formasi serta strategi fleksibel untuk berhadapan dengan musuh yang spesifik. Yang kelima, ada tipe formasi penyerangan 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang dari 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 penyerang kanan luar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.